Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Kristiana Putri, mahasiswa Politeknik Negeri Madiun, jurusan Teknik, Program Studi Teknik Komputer Kontrol, kelas 6C, angkatan tahun 2017. Terima kasih untuk dosen pembimbing, dosen penguji dan teman-teman yang berkenan menonton video saya. Dalam video ini saya akan menjelaskan isi dari tugas akhir saya yang berjudul Sistem Keamanan untuk Penyandang Tunanetra Menggunakan Internet of Things. Sistem keamanan ini berupa tongkat pintar yang dapat membantu penyandang tunanetra ketika berada di luar rumah. Untuk lebih jelasnya, selamat menyaksikan video ini. Pada sistem keamanan ini, ESP8266 atau Not MCU berfungsi sebagai piranti komunikasi yang mengirimkan data sensor MPU6050, sensor GPS, dan tombol SOS menuju Firebase. Pada sistem keamanan ini, menggunakan sensor GPS u-blox Neo 6M untuk mendeteksi lokasi penyandang tunanetra. Pada sistem keamanan ini, MiFi Andromex M3Z digunakan untuk mengakses internet, agar saat penyandang tunanetra berada di luar rumah dapat selalu terkoneksi dengan internet. Pada sistem keamanan ini, sensor MPU6050 digunakan untuk pendeteksi ketika tongkat jatuh atau ketika tongkat sengaja diletakkan di bawah oleh penyandang tunanetra. Pada sistem keamanan ini, Arduino Nano berfungsi sebagai microcontroller yang digunakan untuk mengolah data sensor MPU6050 yang selanjutnya data tersebut diparsing menuju ESP8266. Berikut ini adalah penjelasan dari prinsip kerja sistem keamanan. Dari rangkaian instrumentasi dilakukan pengambilan data sensor MPU6050, tombol SOS dan sensor GPS. Web server dan Firebase merupakan tempat untuk menampung data MPU6050, tombol SOS dan sensor GPS, dan yang terakhir Android kerabat digunakan untuk menerima dan menampilkan notifikasi berisi lokasi penyandang tunanetra. Berikut ini adalah penjelasan dari diagram notifikasi. Terdapat dua macam notifikasi pada Android kerabat penyandang tunanetra, yaitu notifikasi ketika penyandang tunanetra menekan tombol SOS dan notifikasi ketika tongkat terdeteksi jatuh. Apabila salah satu dari kedua pilihan tersebut terdeteksi ya, maka data sensor GPS akan dikirim ke ESP8266. Selanjutnya, apakah sistem keamanan tersebut terhubung dengan Android kerabat?
Jika ya, maka ESP8266 mengirim data GPS menuju Firebase. Kemudian Android kerabat akan menerima data yang dikirim oleh Firebase. Dan pada Android kerabat akan muncul notifikasi berisi lokasi penyandang tunanetra. Ketika tombol SOS ditekan maka data pada Firebase akan terupdate yes, dan setelah ditekan akan kembali terupdate no. Begitu juga dengan deteksi jatuh pada sensor MPU 6050. Ketika terdeteksi jatuh maka data pada Firebase akan terupdate yes, dan setelah sistem keamanan kembali di-reset akan terupdate no. Cara login pada aplikasi SmartStick yaitu dengan memasukkan username dan password yang telah ditentukan kemudian tekan tombol login. Cara logout dari aplikasi SmartStick yaitu tekan tombol logout dan pilih ya jika yakin untuk keluar dari aplikasi SmartStick. Atau pilih tidak jika batal keluar dari aplikasi SmartStick. Sebelum penyandang tunanetra menggunakan tongkat pintar ini, maka harus terlebih dulu untuk menekan tombol reset. Ini juga berlaku ketika tongkat telah selesai diletakkan di bawah dan akan kembali digunakan. Maupun setelah tongkat terdeteksi jatuh. Kerabat menerima notifikasi di Android miliknya. Notifikasi tersebut berisi lokasi penyandang tunanetra. Untuk mengetahui arah atau navigasi menuju lokasi penyandang tunanetra, maka kerabat harus menekan tombol Go for Navigation. Tombol tersebut berfungsi untuk menunjukkan jarak antara penyandang tunanetra dengan kerabat pada Google Maps. Arah barat di Jalan Melati, Jalan Es Parman, lalu belok kanan ke Jalan Es Parman. Kerabat menerima notifikasi di Android miliknya. Notifikasi tersebut berisi lokasi penyandang tunanetra. Untuk mengetahui arah atau navigasi menuju lokasi penyandang tunanetra, maka kerabat harus menekan tombol Go for Navigation. Tombol tersebut berfungsi untuk menunjukkan jarak antara penyandang tunanetra dengan kerabat pada Google Maps. Ambil arah barat di Jalan Melati, Jalan Es Parman, lalu belok kanan ke Jalan Es Parman.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada sistem keamanan ini mempunyai inputan berupa data sensor MPU 6050, sensor GPS, dan tombol SOS. Kemudian untuk output dari sistem keamanan ini yaitu berupa notifikasi pada Android kerabat yang berisi lokasi penyandang tunanetra. Sekian video tugas akhir saya, mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Dan saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat di dalamnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.